Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel kami, dan seperti biasa saya akan membagikan kisah Jibril dan 12.000 malaikat menemui Rasulullah di Bukit Tubais. Alhamdulillah, semoga kisah nanti yang akan saya sampaikan mendapatkan ilmu dan mendapatkan pelajaran atau mendapatkan pengetahuan yang baru dalam kita beragama, dalam seputar kisah-kisah mereka. Di bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat yang mengawas dan menjaganya dari suatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpahkan kepada suatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, dan tidak ada siapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Dapat dalam surat Arab 13 ayat 11. Jadi pada zaman jahiliyah ada seorang raja yang bernama Raja Habib Ibnu Malik, tinggal dari kota Syam. Orang-orang Arab mengelarnya Raihana Quraisyin. Jadi ketika Raja Habib bersama angkatan tentaranya beramai-ramai sebanyak 12.000 orang singgah di Abtah, yaitu suatu tempat dekat kota Mekah, maka datanglah Abu Jahal beserta pengikut-pengikutnya memberikan berbagai-bagai hadiah kepada ahli Habib. Jadi setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk sebelah kanan Raja Habib, maka berkatalah Raja Habib, "Wahai Abu Jahal, katakanlah kepadaku tentang Muhammad." Abu Jahal berkata, "Jika Tuhan ingin bertanya tentang Muhammad, maka tanyakan saja kepada Bani Hashim." Lalu Raja Habib pun bertanya kepada Bani Hashim, "Tanyalah kepada Bani Hashim, katakan tentang Muhammad kepadaku." Maka berkatalah Bani Hashim, "Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil lagi. Lalu orangnya itu sungguh amanah, dan setiap perkataannya itu benar, dan tidak akan berkata selain daripada yang benar. Apabila umur Muhammad meningkat pada 40 tahun, dia mulai mencela Tuhan kita, dan dia membawa agama baru yang bukan datangnya dari nenek moyang kita." Setelah Raja Habib mendengar penjelasan dari Bani Hashim, maka dia pun berkata, "Bawa Muhammad menghadap dengan cara yang baik. Kalau Muhammad degil, maka gunakan kekerasan," katanya Raja. Jadi setelah itu mereka pun mengutus salah seorang untuk menjemput Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW menerima pesanan Raja, Baginda pun bersiap-siap untuk pergi. Jadi sementara itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Siti Khadijah menangis karena takut Baginda dizalimi oleh hadis tersebut. Terus Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu berdua menangis, serahkanlah urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah sampai di hadapan Raja, Abu Bakar berdiri di sebelah kanan Rasulullah, sementara istrinya Khadijah berdiri di belakang Rasulullah SAW. Jadi Raja Habib melihat baginda Rasulullah SAW berdiri di hadapannya, maka Raja Habib pun bangun memberi hormat, mempersilahkan baginda Rasulullah SAW duduk di sebelah kursi yang diperbuat dari emas. Di samping itu Siti Khadijah merasa cemas. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolonglah Muhammad dan mudahkanlah dia menjawab beberapa pertanyaan dari seorang raja tersebut." Jadi sewaktu baginda duduk di hadapan Raja Habib, maka keluarlah cahaya memancar dari wajah baginda, dan baginda pun duduk tenang tanpa rasa takut sama sekali. Setelah Raja Habib memulaikan pertanyaan, maka dikatakanlah, "Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya. Jadi apakah mukjizatmu? Apakah mukjizat kamu itu?" Maka setelah mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW berkata, "Katakanlah apakah yang kamu hendaki." Berkata Raja Habib, "Aku mau matahari itu terbenam, dan bulan pula hendaklah turun ke bumi, dan kemudian bulan hendaklah terbelah menjadi dua, kemudian masuk di bawah baju kamu,
dan separuhnya keluar melalui lengan baju kamu, ya, yang kanan, dan sebelah lagi hendaklah keluar melalui yang kiri. Setelah itu bulan itu hendaklah berkumpul menjadi satu di atas kepala kamu dan bersaksi. Hendaklah kembali ke langit dan mengeluarkan cahaya yang bersinar, hendaklah bulan itu tenggelam. Setelah mendengar begitu banyak yang Raja Habib hendaki, maka baginda Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kamu akan beriman kepadaku setelah aku melakukan segala apa yang kamu hendaki? Berkata Raja Habib, ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat menyatakan segala isi hatiku. Lalu Abu Jahal yang sedang menyaksikan percakapan itu segera melompat di hadapan sambil berkata, wahai tuanku, tuanku telah mengatakan yang cukup baik dan tepat. Rasulullah pun keluar lalu pergi mendaki gunung, yaitu Gunung Kubais. Kemudian baginda mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berdoa, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam bersama 12.000 malaikat yang memegang panah di tangan mereka. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman, wahai kekasihku, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku akan senantiasa bersamamu di mana saja engkau berada, dan telah tetap dalam pengetahuanku, dan berjalan di dalam kodok kepastianku di zaman azali. Apa-apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini, pergilah kamu kepada mereka dan berikan hujahmu dengan tepat, dan jelaskan kepadamu dan keutusanmu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan matahari, bulan, malam, dan siang. Sesungguhnya Raja Habib itu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki, dan tidak mempunyai kedua mata. Dan katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya, dan kedua matanya. Setelah Rasulullah SAW pun mendengar perkataan dari wasiat dari Jibril, wasiat dari Allah yang diturunkan oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril, maka Rasulullah pun turun dari gunung Abu Quraish dengan rasa tenang, rasa gembira. Lalu malaikat Jibril itu di angkasa dan para malaikat berbaris lurus, dan Rasulullah SAW berdiri di makam Ibrahim. Dan adalah saat itu matahari terbenam. Matahari mulai seakan-akan berlari cepat. Artinya matahari cepat terbenam supaya bulan itu muncul. Setelah bulan itu muncul dengan begitu terangnya, bulan pun meninggi. Bulan pun meninggi, ya, di tepat di atas Rasulullah SAW, dan bulan seakan-akan berdiri di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian bulan itu bergerak-gerak seperti awan, lalu bulan itu terbelah menjadi 2, dan bulan itu masuk di bawah baju Rasulullah SAW, separuhnya keluar dari lengan sebelah kanannya dan separuhnya lagi keluar dari sebelah kiri. Kemudian bulan kembali bersatu mengeluarkan cahaya dengan terang, lalu berdiri atas kepala Rasulullah SAW dengan berkata, saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membenarkan engkau Muhammad, dan rugilah orang-orang yang menyalahi engkau. Setelah bulan berkata demikian, maka bulan pun kembali ke langit menjadi terang dan menghilangkan dirinya. Sebaik sahaja bulan menghilangkan dirinya, maka matahari pun timbul kembali. Oleh karena Raja Habib telah menyaksikan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pertanyaannya Raja tadi, maka dia pun berkata, wahai Muhammad, kamu masih ada satu syarat lagi. Ini belum sempat Habib itu mengatakan syarat yang kedua, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai 2 tangan, dan tidak mempunyai 2 kaki, dan dia juga tidak mempunyai 2 mata. Dan sesungguhnya ketahuilah olehmu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki, dan kedua matanya. Setelah mendengar percakapan raja itu, setelah raja mendengar perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
dan melihat segala-galanya. Wahai ahli Mekah, kata Raja, tidak ada kufur sesudah iman, dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Oleh itu ketahuilah, oleh kamu sekalian, bahwa sesungguhnya aku bersaksi, tidak Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba dan utusan. Ada hal baik dan semua bantarannya masuk Islam. Tentu Abu Jahal meluap-luap dan dia berkata, wahai Tuhan Raja, apakah Tuhan percaya kepada ahli sihir ini sehingga sihir itu telah mempersoalkan Tuhan, maksudnya telah mengelabui Tuhan? Lalu Raja Habib tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal. Sebaliknya, Raja Habib kembali ke negeri Syam. Apabila Raja Habib masuk ke dalam istana, dia disambut oleh anak perempuannya dan mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Allah dan utusan Allah. Raja Habib pun tercengang dengan kalimat yang diucapkan oleh anaknya itu. Maka dia pun berkata, wahai Tuhan, wahai anakku, siapakah yang mengajarkan kepadamu kalimat ini? Berkatalah anak Raja Habib, sebenarnya sewaktu saya tidur, telah datang seorang lelaki lalu berkata kepada saya, sesungguhnya ayah kamu telah masuk Islam. Apakah kamu akan masuk Islam? Maka aku kembalikan, jika kamu mau masuk Islam, maka aku kembalikan segalanya anggota kamu dengan baik. Setelah itu saya pun tidur, dan pagi ini diri saya tidak ada yang kurang seperti yang saya lihat sebelum, yang saya lihat saat ini, gitu maksudnya. Jadi kemudian Raja Habib sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat iman dan bertambahnya keyakinan. Setelah itu Raja Habib mengumpulkan emas, perak, dan lain-lainnya, semua harta-hartanya dan kain, lalu dinaikkan di atas 5 ekor unta beserta dengan beberapa orang hamba. Dikirimkanlah kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah mereka ke kota Mekah. Tibanya muncul di kota Mekah, timbul lagi Abu Jahal bersama kawan-kawannya, bersama kunci-kuncinya, ya, konco-konconya. Lalu berkata, kamu semua milik siapa? Kata Abu Jahal. Maka berkatalah rombongan tentara raja tadi, kami semua milik Raja bin Ibnu Malik, dan kami hendak pergi pada Rasulullah SAW. Sebaik Abu Jahal mendengar jawaban dari rombongan itu, maka dia coba merampas semua barang-barang yang dibawa oleh rombongan itu. Oleh karena rombongan itu enggan menyerahkan barang-barang tersebut, maka berlakulah pergaduhan atau perkelahian antara keduanya. Lalu peperangan pun terjadi. Jadi peperangan ini mengundang penduduk kota Mekah. Lalu berkumpullah seketika itu penduduk kota Mekah dan datang bersama mereka Rasulullah SAW. Melihat perkelahian mereka itu atau melihat kedatangan orang ramai-ramai, maka berkatalah rombongan raja itu, semua barang yang kami bawa ini adalah milik Raja Habib, dan Raja Habib berhajat untuk menghadiahkan semua barang ini kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal berkata, Raja Habib itu menghadiahkan semua hal barang ini kepada saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai penduduk Mekah, adakah kamu semua suka kalau aku mencadangkan sesuatu? Maka penduduk mereka itu berkata, iya kami setuju. Lalu bersabda Rasulullah SAW, kami hendak memutuskan percakapan unta ini. Jadi maksudnya unta ini menjadi juri. Apa yang dikatakan unta nanti, inilah keputusannya maksudnya. Jadi berkatalah Abu Jahal, oke, kita tentukan perkara ini besok pagi. Setelah mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW untuk ditunda pada esok hari, maka Abu Jahal pun balik dan terus pergi kepada berhala-berhala tersebut. Lalu dia pun berdoa untuk mendapat pertolongan esok paginya. Jadi pagi pun tiba. Singkat ceritanya, pagi pun tiba, maka ramailah penduduk kota Mekah. Semua datang ke tempat yang telah ditetapkan semalam. Maka datanglah keputusan atau pengadilan. Rasulullah SAW bersama saudara-saudaranya, bersama semua kerabat-kerabatnya, dan juga di samping itu juga Abu Jahal datang bersama konco-konconya. Lalu berkumpullah. Lalu Abu Jahal pun mengelilingi unta itu. Sembari berkata, hei berkatalah unta,
atas nama Lata, Uzza dan Manata. Begitulah dikatakan terus sampai matahari tinggi. Setelah matahari tinggi, tapi untanya tetap diam. Entah duduk, diam. Maka berkatalah penduduk kota Makkah, wahai Abu Jahal, cukuplah apa yang kamu buat itu. Sekarang giliran Muhammad yang melakukannya. Rasulullah SAW pun menghampiri unta-unta itu tersebut dan berkata, wahai unta makhluk Allah, demi ciptaan Allah, berkatalah kamu dengan kekuasaan Allah. Maka setelah Rasulullah SAW mengatakan percakapan itu kepada unta, seketika itu unta pun berkata, ini, wahai ahli kota Makkah, kami semua ini adalah hadiah Raja Habib Ibnu Malik untuk dipersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah unta itu berkata demikian, maka Rasulullah SAW pun menarik unta-unta tersebut beserta dengan barang-barangnya yang dibawa ke Gunung Qubais. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan semua emas dan perak yang ada yang dibawa oleh unta itu, dan berkumpullah emas itu sehingga menjadi bukit kecil, Lalu berkatalah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai emas dan perak, hendaklah kamu semua menjadi pasir. Kemudian dalam sekejap, seketika itu semua emas perak yang dibawa oleh unta itu berubah menjadi pasir. Sampai kapan? Sampai sekarang. Allah